berbulan-bulan kemudian. Dalam kantukku yang sudah sangat terasa dan langit malam minggu yang semakin menghitam, aku berniat untuk memode pesawatkan HP-ku yang kusimpan tak jauh dari kasurku ini. Secara tak sengaja aku melihat notifikasi WhatsApp dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Gak salah nih, ku kucek mataku untuk memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tak percaya, ternyata benar bahwa itu adalah ajakan Yoyo kepadaku untuk mendaki Gunung Merapi. Rasa kantukku mendadak hilang, berganti dengan perasaan bahagia yang tak terkira. Karena kebetulan juga kuliahku sudah beres dan masih dalam keadaan menganggur. Tak pikir panjang, aku menyetujui ajakannya. Aku ingin kebahagiaan ini tidak kurasakan sendirian, sehingga aku mengajak beberapa teman semasa kuliahku yang masih ready untuk diajak mendaki. Ibang, Gundil, Mulki, dan satu orang saudaraku, Kucai. Hanya itulah dari sekian banyak dari teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan, termasuk aku dan Yoyo. Akhirnya, beberapa purnama sudah aku menanti kesempatan mendaki Gunung Merapi. Kesempatan yang sangat jarang bagiku. Meskipun sebenarnya ada sedikit was-was di dalam diriku karena setahun sebelumnya, ketika aku melihat berita adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpeleset ketika ia hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-wasku itu ternyata menghinggapi sanubari ibuku juga. Kamu gak usah ke Merapi ya anak, ibu khawatir. Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku, namun mengingat ini kesempatan langka bagiku, dan mungkin bisa saja ibuku belum mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi kita para pendaki gunung untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu berusaha aku obati dengan penuh keyakinan dan cinta. Hanya aku bilang kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku untuk mengerti. Namun pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manisnya. Semoga kamu dijaga Allah nak. Ibuku mengizinkanku. Yes, hari itu hari Senin. Masih ada waktuku untuk mempersiapkan semua perlengkapan. Dari mulai membawa peralatan memasak sampai memesan tiket keberangkatan kereta dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyangan. Seperti biasa, sebelum keberangkatan, aku selalu meminta semua orang yang akan ikut mendaki untuk berkumpul di rumahku, menyamakan persepsi setiap orang dengan berkoordinasi, supaya semua persiapan betul-betul matang. Aku tidak ingin pendakian hanyalah sekedar pendakian biasa, tanpa persiapan mental yang betul-betul matang dan perlengkapan yang memadai. Karena itu bisa membuat kami semena-mena terhadap alam. Aku ingin menyatukan semua rasa, sehingga kami dapat bersahabat dengan alam. Gue ajak 2 orang lagi ya Dip. Masih bisa kan? Sahut Mulki. Siapa aja Ki? Tanyaku. Pacar gue si Desti sama teman SMA gue Ega, jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang duduk di depanku. Dari isyarat matanya, aku dapat menangkap. Yoyo membolehkan pacar dan teman Mulki itu ikut pendakian. Boleh Ki, tapi bisa dijamin kan temen lu itu gak akan macem-macem. Kalau Desti sih kita udah tahu semua lah. Dia mah gak akan macem-macem, tanyaku yang sedikit waspada. Karena di antara kami semua belum ada yang mengenal Ega, kecuali Mulki itu sendiri. Gue jamin lah, gak akan macam-macam juga itu orang, jawabnya seraya meyakinkan kami semua. Aku lantas meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi di dalam formulir pemesanan tiket online.
Bersyukur masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa mewujudkan impian yang selama ini hanya sebatas khayalan. Kami mendapat jadwal kereta malam untuk hari Rabu yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju Lempuyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan lancar. Dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Merapi. Sedangkan aku menjadi sweeper, orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar di belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiara Condong sebelah selatan ini, kami semua menapakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung. Sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan, aku, Ibang, Gundil, Yoyo, Kucai, Mulki, dan Desti sudah siap dengan semua perlengkapannya. Ki, mana temen lu? Aku sedikit panik mempertanyakan keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi Ega belum juga menghampiri rombongan kami. Di luar musola stasiun kala itu, Gundil, Yoyo, Kucai, dan Ibang memeriksa kembali barang-barang yang sudah berada di dalam carrier. Bentar lagi juga datang, rumahnya deket kok dari sini, jawab Mulki menenangkanku. Itu dia, tunjuk Mulki menunjuk seseorang yang berperawakan sedikit berisi, menggunakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi koboi, dan sepatu gunung sambil menggendong carrier di punggungnya yang sedang celingak-celinguk di gerbang masuk stasiun. "Kak, sini!" teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalami tangan kami satu persatu. "Halo bang, saya Ega," ucapnya memperkenalkan diri, dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak dari duduk untuk menghampiri Yoyo membantunya memeriksa packingan. "Bentar lagi keretanya datang. Sini gue bantuin," tawarku. Di belakangku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapan yang hanya bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat. Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kulihat Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif. Sampai akhirnya aku dengar Ega berkata, "Di Gunung Merapi kita bisa ketemu setan apa aja bro." Kami berempat, aku, Yoyo, Gundil, dan Ibang seketika berhenti mengotak-atik packingan, kecuali Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak kami berempat menoleh ke arah Ega. Mulki yang menyadari hal itu segera menenangkan suasana. "Hus, lu gak boleh sompral gak?" pintanya kepada Ega. "Udah, kalian lanjut aja lagi," lanjut Mulki. Kami pun membereskan semua logistik, berharap semua carrier dapat nyaman dipakai. Tak lama terdengar pemberitahuan dari pengeras suara stasiun bahwa kereta tujuan akhir Blitar itu akan segera masuk stasiun Kiara Condong. "Keretanya bentar lagi datang tuh, yuk siap-siap," seruku kepada rombongan. Kompak teman-temanku menggendong carriernya masing-masing. "Bismillah dulu guys," ucap Mulki. "Ah, gak usah, kayak mau ngaji aja," timpal Ega sambil mendahului langkah kami. "Bismillahirrahmanirrahim," teriak Ibang dari belakang. Aku tahu dia sengaja berteriak begitu karena sudah merasa sedikit kesal dengan sikap Ega. Kenapa dengan teman Mulki itu? Apa dia belum minum obat? Kami semua berjalan masuk, membelah kerumunan yang menghalangi akses jalan menuju peron tempat kereta akan datang menjemput. Kami berjajar untuk menunggu kereta masuk stasiun. Terlihat dari kejauhan, cahaya lampu kereta yang semakin lama semakin mendekat membuatku tak sabar ingin segera menumpanginya. Duduk manis menunggu pemberhentian di stasiun Lempuyangan. Adrenalinku terus terpacu
karena membayangkan langkah kaki ini meniti setiap jalur pendakian Gunung Merapi. Sehingga dinginnya kota Bandung tidak terlalu bisa aku rasakan. Di samping rasa bahagiaku ini, aku harus tetap waspada kepada Ega, karena kesan pertama yang aku dapat tidak begitu baik kepadanya. Terhitung sudah 2 kali dia membuatku tidak nyaman. Kurasa teman-temanku yang lain juga merasakannya, terutama Yoyo. Walaupun dia sedikit pendiam, namun dia adalah lelaki yang sensitif. Lutut kami saling beradu satu sama lain di dalam kereta. Tempat duduk yang saling berhadapan itu kami isi semua, kecuali Gundil dan Ibang. Mereka mendapatkan tempat duduk yang terpisah, tapi tetap satu jajar. Aku, Mulki, dan Desti mendapatkan nomor duduk ABC 11. Desti memilih untuk berada dekat jendela, biar bisa senderan sana-sini katanya. Yoyo, Ega, dan Kucai mendapat nomor duduk ABC 12. Sedangkan Gundil dan Ibang mendapat nomor duduk DE 11, yang tepat berada di seberangku. Sebagian carrier kami paksakan menjejali tempat penyimpanan barang yang berada di atas kepala penumpang. Sementara sebagian yang lainnya terpaksa kami masukkan ke dalam kolong tempat duduk. Kereta api Kahuripan tujuan akhir Blitar membawa kami meninggalkan Bandung. Sejak keberangkatan kereta, aku melihat Yoyo yang duduk tepat di sebelah jendela terus melamun melihat keluar jendela gerbong. "Woyo, kenapa lu?" Aku menepuk pahanya sedikit keras. Enggak, Dip. Yoyo terkejut. "Kita ke toilet dulu yuk," serunya dengan suara yang sangat pelan. Aku pun beranjak untuk memenuhi permintaan Yoyo. Yoyo pun beranjak sambil membungkuk melangkahi Ega dan Mulki. Sempat-sempatnya Yoyo menepuk paha Mulki seraya berkata, "Lu juga ikut." Ada apa dengan Yoyo? Masa kita ke toilet bertiga? Pikirku. "Ada yang mau gue obrolin," bisiknya ketika dia berhasil melangkahi Ega, Mulki, dan Kucai. Aku yang terheran-heran dengan sikap Yoyo hanya bisa mengikuti langkahnya dari belakang. Kulihat Mulki bergerak malas. "Ki, buruan Ki," ajakku dengan paksa. Mungkin ada hal penting dan genting yang harus disampaikan Yoyo. Kami bertiga berjalan mengikuti koridor yang ada menuju ujung gerbong. Kok perasaan gue gak enak ya? Yoyo membuka percakapan dengan nada dan raut wajah mengguratkan kesedihannya. "Ah, itu cuma perasaan lu aja kali, Yo," timpal Mulki. Enggak mungkin itu hanya perasaan selintasnya. Aku kenal betul sosok Yoyo. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Kalau dia sudah berkata tidak enak, berarti memang akan terjadi apa-apa. "Lu gak enaknya kenapa, Yo?" tanyaku. "Si Ega, Dip. Gue dari tadi gak enak aja di deket dia. Gue perhatiin sifatnya juga kayak gitu. Semoga aja kita tetap aman pas puncak nanti," jelasnya. Aku sedikit mendorong Mulki. "Lu beneran gak sih? Si Ega itu anaknya baik-baik." Ya kayaknya yang lu pada lihat aja, dia baik kan?" ucap Mulki. "Baik apanya, orang dari tadi pas di stasiun sikapnya gak dijaga." Aku sedikit memarahi Mulki. "Ya udah, gini aja. Si Ega biar gue yang tanganin. Gue bakal bilangin dia supaya dia gak macem-macem lagi. Dia pengen ikut banget soalnya ini pertama kalinya dia naik gunung," ucap Mulki. Yoyo sedikit tertunduk. Repot juga kalau pertama kali kita yang udah berpengalaman mendaki harus ekstra mengawasin dia. "Lu tukeran aja duduknya sama si Gundil, Yo. Gimana?" usulku. "Boleh deh." Kami kembali ke tempat duduk. Kulihat Gundil tengah asyik memainkan HP-nya. "Bro, duduknya tukeran sama si Yoyo," bisikku di telinga Gundil. Memintanya bertukar posisi duduk dengan Yoyo, Gundil sedikit terkejut. Dia lantas menuruti permintaanku dan duduk di samping jendela gerbong berhadapan dengan Desti. Yoyo menjadi tempat berada di seberangku. Meskipun sudah bertukar posisi, kulihat beberapa kali Yoyo masih suka melamun. "Udah Yo, santai aja," ucapku menenangkannya.
Sudah berapa stasiun kami lewati, terhitung sejak masuk stasiun Banjar. Kantukku sudah tidak tertahankan. Aku pun memasang alarm tepat pukul 3 pagi karena khawatir stasiun Lempuyangan akan terlewat.